Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Yai Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami hormati Bapak Rektor Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran dan perencanaan dan pembelajaran desain PAI. Saya di sini akan mempresentasikan tentang modul ajar, yang dimana kami di sini mengambil sekolah MI Iyaul Islam Tambelang Krucil. Di dalam modul ajar itu terdapat alokasi waktu, topik materi, dan ada tahun pembelajaran. Juga ada nama penyusun. Yang pertama itu mata pembelajarannya saya mengambil di bagian fikih, dan materinya saya mengambil zakat fitrah. Dan alokasi waktunya adalah 60 menit atau 1 jam. Tahun pembelajarannya saya mengambil di tahun yang sekarang, yaitu tahun 2026. Nama penyusun sendiri adalah nama saya, Dina Islamiyah. Yang pertama itu ada kompetensi atau saran. Di dalam kompetensi dan saran itu terdapat 4 komponen, yaitu ada kompetensi awal, profil pembelajaran, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran. Yaitu kompetensi awal itu terdeskripsi peserta didik telah memahami pengertian dasar zakat dan sebagai rukun Islam. Sebagai profil sekolah, yaitu kita harus memenuhi beriman, bertakwa kepada Allah, sopan dan santun. Yang sarana dan prasarana itu terdapat dideskripsikan seperti adanya proyektor, adanya tata cara zakat fitrah, dan juga dicontohkan sebagai timbangan berasnya. Kita harus memberitahukan cara-cara untuk berzakat fitrah. Target peserta didik tipikalnya umum seperti peserta didik dengan kemampuan berpikir tinggi, yaitu kita harus memampukan peserta didik berpikir secara kritis, bisa menjawab, bisa bertanya apa yang tidak dia pahami, seperti itu. Yang berikutnya ada modul ajar. Modul pembelajaran. Modul pembelajarannya itu adalah luring dengan tahapan eksplorasi dan elaborasi, konfirmasi dan komunikasi. Juga ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu kriteria ketercapaian tujuannya. Juga ada peserta didik. Peserta didik sebagaimana itu dapat menganalisis ketentuan zakat. 1. Bisa dapat menjelaskan pengertian zakat, menyebutkan syarat-syarat dan rukun zakat fitrah. Bisa juga seperti peserta bisa langsung mempraktekkan bagaimana caranya kita itu untuk bisa langsung memahami gimana zakat fitrah, gimana kita sebagai guru harus bisa cepat untuk peserta didik itu lebih memahami apa yang kita jelaskan, seperti itu. Juga kita sebagai guru harus berusaha apa yang tidak murid difahami, kita juga harus memberikan apa yang bisa mereka cepat memahami, entah itu dari segi prakteknya ataupun dari segi kita
menyampaikannya kepada murid seperti itu. Juga ada pemahaman bermakna, yaitu khud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tudhkirihim biha, yaitu artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan menyucikan dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 103. Gimana? Apa maksudnya ini? Kita berzakat fitrah sebagaimana kita menyucikan diri kita kepada Allah, seperti itu. Pertanyaan pemantiknya, kita itu juga di modul ajar itu ada pertanyaan pemantik, yaitu mengapa kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Yang kedua, apa yang terjadi jika seorang muslim yang mampu tidak membayar zakat fitrah. Yang ketiga, kepada siapa saja zakat fitrah boleh diberikan. Seperti itu pertanyaan yang kami sebutkan di dalam modul. Juga ada materi pembelajaran, yaitu pengertian, syarat-syarat dan rukun, tata cara zakat fitrah. Yaitu pengertian secara bahasa, zakat fitrah artinya zakat fitrah itu bersesuci atau menyucikan diri kita. Secara istilah mengeluarkan sebagian harta yang berupa makanan pokok pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri untuk menyucikan jiwa. Seperti itu. Dan ada kegiatan pembelajaran, yaitu di dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat beberapa tahapan, yaitu ada eksplorasi, elaborasi, dan komunikasi, dan konfirmasi. Yang terakhir adalah konfirmasi, yaitu di dalam tahapan pertama itu ada eksplorasi, yaitu peserta didik menonton video semua pengumuman zakat fitrah serta mengidentifikasi syarat dan rukun zakat dalam video tersebut. Seperti guru itu menyediakan proyektor, seperti itu. Jadi di dalam penjelasan itu peserta didik itu diberikan video gimana caranya kita berzakat fitrah. Terkadang kan orang itu bisa memahami dengan video seperti itu, dengan contoh-contoh sederhana seperti itu. Yang kedua ada elaborasi. Elaborasi itu diskusi kelompok atau menghitung besaran zakatnya. Kita itu menyediakan waktu untuk peserta didik setelah kita memberikan sebuah video, lalu kita itu menyediakan mereka atau memberikan mereka peluang dengan adanya guru itu menyediakan kelompok seperti itu. Jadi mereka itu bisa berpikir atau bisa berdiskusi bersama temannya. Terkadang teman itu bisa memahami dengan sesama teman gitu. Yang berikutnya ada komunikasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil hitungan zakat. Seperti mereka hasil diskusi itu dari setiap kelompok harus ada yang mempresentasikan di depan seperti itu. Yang terakhir ada konfirmasi. Konfirmasi itu guru memberikan umpan balik dan menguatkan tentang hikmah zakat bagi pemberi dan penerima. Yang terakhir itu ada asesmen, yaitu yang pertama ada awal, ada proses, ada sumatif. Dimana
Yang asesmen awal itu tanya jawab lisan mengenai pengalaman membayar zakat fitrah di masjid. Yang kedua itu proses atau observasi saat diskusi kelompok dan praktek niat zakat. Yang ketiga itu ada sumatif atau akhir, yaitu penilaian produk atau perhitungan zakat. Mungkin cukup sekian presentasi modul dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.